Ya, untuk contoh soal nomor 2B tadi sudah kita bahas yang 2A. Nah, sekarang pertanyaan soal 2B. Jadi di sini yang ditanyakan adalah paling banyak 2 bola merah terambil. Nah, kalau kata-katanya paling banyak, kalian harus bisa menganalisis bahwa paling banyak 2 bola merah. Artinya bisa saja bola merah tidak terambil sama sekali karena di sini dikatakan paling banyak 2, paling banyak. Bisa saja tidak, bahkan bisa saja tidak ada yang terambil. Nah, kalau paling banyak 2 bola merah terambil, berarti seperti yang tadi nomor A, kalau paling banyak 2 bola merah terambil, berarti yang 4-nya diambil dari bola putih, sehingga hasil kombinasinya kombinasi 2 dari 5 dikalikan dengan 4, kombinasi 4 dari 10. Nah, itu kalau terambil paling banyak 2. Nah, bisa saja terambil 1 bola merah, ya kan? Bisa saja terambil 1 bola merah. Nah, kalau terambil 1 bola merah, berarti bentuk kombinasinya adalah kombinasi 1 dari 5 dikalikan dengan kombinasi 5 dari 10. Karena 5-nya diambil dari bola putih, 10 bola putih. Jadi tadi yang pertama kalau terambil paling banyak 2, berarti kombinasi 2 dari 5 dikali dengan kombinasi 4 dari 10 ditambahkan dengan kalau paling banyak 1 terambil bola merah, maka ditambahkan dengan kombinasi 1 dari 5 dikali kombinasi 5 dari 10. Nah, bagaimana kalau tidak terambil sama sekali bola merahnya, sehingga ditambahkan lagi 6-nya diambil dari bola putih. Jadi ditambahkan lagi kombinasi 6 dari 10. Nah, jadi hasilnya setelah dikalikan kemudian dijumlahkan, itulah hasilnya. Jadi saya berharap kalian mencatat apa yang saya jelaskan dan kalian bisa mendapatkan hasil akhirnya dari perkalian dari masing-masing yang sudah diperoleh kemudian dijumlahkan keseluruhannya. Jadi itulah hasil nanti pengambilan paling banyak 2 bola merah. Nah, kemudian yang terakhir bola merah. Nah, kalau bola merah harus terambil, ya kan? Bola merah harus terambil di bagian di poin C. Nah, ini sama halnya dengan ya, semua bola merah harus terambil, semuanya bola merah. Jadi bisa saja bola merahnya 1, karena bola merah hanya disediakan 5 ya. Jadi bisa saja bola merahnya 1, bisa bola merahnya 2, bisa bola merahnya 3, 4 ataupun 5. Karena semuanya bola merah, tidak ada diambil bola putih. Nah, jadi jawabannya adalah tinggal kita kalikan, kemudian kita jumlahkan kayak jawaban yang B tadi. Yang pertama, jika kita ambil 1 bola merah, berarti kombinasi 1 dari 5 dikali kombinasi 5 dari 10. Karena supaya bisa 6, 5-nya diambil dari 10 bola putih. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau 1 terambil bola merah, maka kombinasi 1 dari 5 dikalikan kombinasi 5 dari 10. Kemudian dijumlahkan, ditambah dengan kalau 2 bola merah yang terambil, berarti ditambah dengan kombinasi 2 dari 5 dikalikan dengan kombinasi 4 dari 10. Ya, silakan dicatat baik-baik. Kemudian ditambah dengan kalau bola merah terambil 3. Nah, jadi kalau bola merah terambil 3, maka kombinasi 3 dari 5 dikali dengan kombinasi 3 dari 10. Ditambah lagi kalau bola merah terambil 4. Kalau bola merah terambil 4, berarti kombinasi 4 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 10. Nah, yang terakhir, kalau bola merah terambil 5 yang terambil bola merah, maka kombinasinya dijumlahkan dengan yang terakhir, kombinasi 5 dari 5 dikalikan dengan kombinasi 1 dari 10. Nah, silahkan kalian cari hasil akhirnya, kalikan dulu setiap kombinasi yang ada, kemudian jumlahkan hasilnya. Setelah kalian dapatkan, maka itu adalah hasil akhir. Nah, untuk hasil akhirnya setelah nanti kalian dapatkan, kalau kalian tidak salah hitung-hitungannya dan tepat,
Itu jawabannya nanti 2695. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kombinasi tanpa pengulangan, ya. Jadi sekarang kita akan membahas kombinasi dengan pengulangan. Nah, sama halnya permutasi, di sana di permutasi juga ada pengulangan, di kombinasi juga ada pengulangan. Nah, kombinasi dengan pengulangan itu banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda. Kombinasi dengan pengulangan disimbolkan dengan kombinasi yang pakai bintang di atasnya, ya. Kombinasi. Nah, itu supaya menandakan bahwa ada pengulangan, dan kalau kombinasi biasa itu tidak menggunakan pengulangan. Nah, di sini juga ada teoremanya. Teorema 1.3, misalkan N bilangan bulat positif dan K bilangan bulat non negatif, artinya sama-sama positif ya, baik itu K maupun N. Banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda dengan pengulangan, ya. Dengan pengulangan adalah kombinasi K dari N sama dengan kombinasi K dari N tambah K kurang 1. Nah, jadi bentuk kombinasinya itu N tambah K kurang 1 per K faktorial dikali N kurang 1. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut teorema 1.3 nanti kita diskusikan pada diskusi online. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan ya kombinasi yang menggunakan pengulangan dan tidak menggunakan pengulangan. Jadi agak sedikit berbeda bentuk kombinasinya, atau formula dari kombinasinya itu agak sedikit berbeda. Baik, kita langsung masuk di contoh soal. Ya. Contoh soal yang pertama. Di atas meja terdapat 4 jenis roti berbeda. Ya, di atas meja terdapat 4 jenis roti berbeda. Banyak roti untuk setiap jenis roti diasumsikan sebanyak mungkin atau tak terbatas, ya, berarti banyak sekali rotinya. Nah, ada berapa cara memilih 5 potong roti? Nah, di soal sekali lagi saya tekankan ke kalian, kalau untuk menyelesaikan soal-soal kombinasi, kalian harus analisis terlebih dahulu bentuk soalnya dan apa-apa saja yang diketahui di soal. Maksudnya soalnya ini diarahkan kemana. Memang soal-soal kombinasi dan permutasi itu sedikit kayak sederhana sekali pertanyaannya, tapi sebenarnya itu sedikit menganalisis. Kayak soal nomor 1 ini. Diketahui di situ di atas meja terdapat 4 jenis roti. Berarti misalkan saja ya, ada roti A, roti B, roti C, dan roti D. Nah, banyak roti untuk setiap jenis roti itu diasumsikan sebanyak mungkin. Jadi banyak sekali bukan jenis rotinya, tapi jumlah rotinya banyak. Nah, ada berapa cara memilih 5 potong roti? Nah, kalau yang disediakan 4 jenis roti, ya, sedangkan disuruh memilih 5 potong roti, ya kan, otomatis pasti ada roti yang bisa dapat 2, 3 maupun artinya di sini nomor 1 ini kita menggunakan kombinasi dengan pengulangan, ya kan? Artinya kita di sini menggunakan kombinasi dengan pengulangan. Nah, jadi walaupun di sini soalnya tidak ditekankan harus menggunakan pengulangan, tapi saya berharap kalian bisa menganalisis soalnya sehingga bisa membedakan mana yang seharusnya kita menggunakan pengulangan dan mana soal yang seharusnya tidak menggunakan pengulangan. Nah, baik, untuk jawaban soal nomor 1, di sini di soal diketahui terdapat N 4 jenis roti. Jadi N-nya 4 jenis roti, akan diambil 5 potong roti. 5 itu sebagai K-nya. K sama dengan 5 potong roti yang akan diambil. Sehingga nanti sesuai dengan rumus kombinasi dengan pengulangan, kombinasinya itu kombinasi 5 dari 4. Ya, kombinasi 5 dari 4. Jadi 4 tambah 5 kurang 1, kita tinggal disubstitusi saja mana 4-nya, mana N-nya dan mana K-nya. Kemudian 5 faktorial dikurang 4 kurang 1 faktorial menghasilkan itu 56. Nah, oke, saya berharap kalian bisa mencerna soal nomor 1 dan bisa dicatat dengan baik. Selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 2. Ya, pada soal nomor 2, toko roti enak menjual 8 jenis roti.
Berapa jumlah cara mengambil satu lusin roti? Nah,